salam generasi emas penerus bangsa. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran sejarah, yakni mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya, apa itu agama Islam? Agama Islam merupakan agama yang pertama kali berkembang di Jazirah Arab, khususnya di Mekah dan Madinah. Peradaban agama Islam dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi. Inti ajarannya atau rukun Islam itu sendiri adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Oke teman-teman, kembali lagi kita pada fokus pembahasan kita mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia dipelopori oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat dan India. Proses perkembangan Islam itu sendiri tidak dilakukan dengan kekerasan atau kekuatan militer, melainkan penyebaran Islam dilakukan secara damai dan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan, dan lain-lain. Kedatangan Islam di Indonesia telah membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan. Islam telah banyak mengubah kehidupan sosial, budaya, dan tradisi kerohanian di masyarakat Indonesia. Dengan pengaruh ajaran Islam, Indonesia menjadi lebih maju dalam bidang perdagangan, terutama dalam hubungannya dengan perdagangan internasional dengan Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, India, dan Persia. Dekat para pedagang muslim inilah kemudian Islam diperkenalkan dengan cara bertahap dan perlahan. Ajaran Islam bertoleran serta persamaan derajat antara sesama makhluk. Hal ini menarik bagi masyarakat Indonesia mengingat selama ini kebudayaan Hindu-Buddha justru lebih menekankan pada perbedaan derajat atau kasta. Sampai pada akhirnya sebagian besar masyarakat di Indonesia memeluk agama Islam. Namun ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai datangnya agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Gujarat. Teori Gujarat ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang Islamisasi di Indonesia. Dinamakan teori Gujarat karena berpatokan pada pandangan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat. Ada dugaan bahwa pencipta dasar teori ini adalah Snob Hurgrons. Teori ini berpaku pada kenyataan mengenai hubungan India dengan Indonesia yang sudah lama terjalin, serta inskripsi tertua mengenai Islam yang terdapat di Sumatera, membuktikan bahwa hubungan antara Sumatera dan India sangat erat. Dapat disimpulkan bahwa para ahli yang menyatakan pendapat tersebut menganut kebudayaan Hindu, membuat seakan-akan segala perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, serta agama di Indonesia tidak lepas dari pengaruh India. Yang kedua, proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Makkah. Teori ini sendiri dicetuskan oleh tokoh Indonesia, yakni Buya Hamka, di dalam pidatonya saat Dis Natalis di PTAIN ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958. Dalam hal ini, Hamka berpendapat bahwa ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Sebab pada kenyataan pada saat tersebut di Indonesia sudah berdiri suatu politik Islam. Jadi sudah barang tentu Islam telah masuk ke Indonesia jauh sebelumnya, yakni sekitar abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Jika dihubungkan dengan penjelasan dari studi kepustakaan Arab kuno, disebutkan Al-Hind sebagai India atau pulau-pulau Cina, maka besar kemungkinan pada abad kedua sebelum Masehi bangsa Arab telah sampai di Indonesia. Bahkan Arab sebagai bangsa asing yang pertama kali sampai di Indonesia. Yang ketiga adalah proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Persia. Pencetus teori Persia adalah P.A. Husin Jayadiningrat yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dan berkembang berasal dari Persia yang singgah ke Gujarat yang terjadi sekitar pada abad ke-13.
Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Dalam teori ini lebih menekankan atau memutuskan kepada budayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Nusantara, dan disinyalir memiliki persamaan dengan Persia. Di antaranya adalah yang pertama, peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai peringatan Syiah atas Saidnya Husain. Yang kedua, kesamaan antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj, meskipun Al-Halaj telah meninggal pada 310 Hijriah atau 922 Masehi, akan tetapi ajarannya terus berkembang dalam bentuk puisi. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja atau membaca huruf Arab. Yang keempat, nisan pada makam Malik Saleh pada tahun 1297 dan makam Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik dipesan dari Gujarat. Dan yang kelima, yakni pengakuan umat Islam di Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama di wilayah Malabar. Oke teman-teman, selanjutnya kita berbicara mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ini melalui 2 jalur, yaitu yang pertama jalur darat. Jalur masuknya Islam melalui darat ini dilalui oleh para pedagang Islam dengan melintasi Jazirah Arab dan menjelajah daerah barat ke Gurun Sahara dan Afrika Tengah. Sedangkan jalan timur melalui Basra, Baghdad, Damaskus, Samarkand, Bukhara, dan kota-kota di Asia Tengah, terus ke daratan Cina. Jalur ini disebut sebagai Jalan Sutra karena pada saat itu yang menjadi komoditas utama dalam kegiatan perdagangan adalah berupa sutra, terutama yang berasal dari Cina. Yang kedua adalah melalui jalur laut. Perdagangan yang dilakukan melalui Jazirah Arab, India, dan Asia Tenggara yang dilakukan melalui jalur laut berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pada saat itu sudah berkembang pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di kawasan Asia seperti Muscat di Jazirah Arab, Basra di Teluk Parsi, Kampai Gujarat, Chittagong di Teluk Benggala, Pasai di Pulau Sumatera, dan daerah Malaka yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Proses penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan dengan berbagai cara. Pertama kali, pedagang dan ulama dari Gujarat, Arab, dan Persia berdatangan ke pesisir pantai Sumatera, baik di Barus atau ke Perla dan negara-negara sekitarnya. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera mempercepat proses penyebaran agama serta kebudayaan Islam. Di samping itu, perkembangan Islam juga semakin pesat setelah peranan Kerajaan Majapahit digantikan dengan berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selain itu, orang-orang Gujarat dalam melakukan syiar agama Islam di Pulau Jawa tidak banyak menemui rintangan, yang berarti walaupun perkembangan agama dan kebudayaan Hindu yang lama mempengaruhi tata kehidupan orang-orang di Pulau Jawa. Islam pertama kali tersebar di Jawa melalui Kesultanan Demak, selanjutnya ke Banten, Cirebon, Gresik, dan daerah-daerah lainnya di pesisir utara Pulau Jawa. Kesultanan Demak mengembangkan Islam ke Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sampai dengan pada abad ke-16, pengaruh Islam masih terbatas di sepanjang timur Sumatera, utara Jawa, juga sebagian Kalimantan. Wilayah lain yang mendapat pengaruh Islam meliputi Sulawesi, Ternate Tidore, dan beberapa wilayah Maluku bagian selatan. Tetapi pada abad ke-18, pengaruh Islam sudah meliputi hampir seluruh Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Dan pada abad ke-20, hampir seluruh wilayah Indonesia, Kepulauan Indonesia telah mendapat pengaruh Islam. Meskipun penduduk Papua dan pedalaman Kalimantan baru sedikit yang menganut agama itu. Sekian teman-teman penjabaran dari saya mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia.